Guys, kali ini di sebelah aku ada laptop keren, namanya laptop Asus ZenBook Duo UX482. Nah, laptop ini kelihatannya ya dari fisiknya aja udah beda. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih kinerja dari laptop ini. Apakah tampilannya aja yang hebat dan keren, dan bagaimana spesifikasinya? Apakah juga menyesuaikan? Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Jujur, untuk first impressionnya, kata-kata yang keluar kalau nggak wah, ya widih, atau wow gitu loh ya. Karena emang secakep dan sekeren ini model laptopnya. Kalau ngomongin desain, secara look pertama kali, mata melihat vibes-nya kayak kita udah berada di masa depan yang ada mobil-mobil terbang tanpa roda gitu loh. Di laptop Asus ZenBook generasi kedua ini sudah banyak improve-nya. Mulai dari dua layar yang terletak di bagian atas dan bawah. Dan pada saat kita buka ini laptop, layar keduanya itu bakalan naik dan membuat celah atau ruangan agar laptop ini bisa membuang panas langsung di bawah sini. Good to know. Dan ini ide cemerlang buat Asus ya kan. Sangat mengapresiasikan para desainernya ya. Nice. Yang mendesain laptop ini, karena dengan menambahkan fitur dua layar yang berada di satu atas dan satu di bawah, itu tuh kayak mind blowing banget gitu. Saking kita nggak kepikirannya, padahal sesimpel itu. Kadang kan kepikiran, oh gimana kalau layarnya dua itu kan ya. Tapi ini enggak, dia di atas dan di bawah. Apalagi pas dibuka ya, dia itu layar di bawahnya yang di sebelah sini tuh naik kan ya. Jadi angin itu bisa keluar ke bawah. Tampak depan ciri khas Asus banget ya. Ada melingkar dan logo berada di samping. Beda pada laptop Asus pada umumnya yang logonya itu berada di tengah. Tapi untuk yang Duo, ZenBook Duo ini, itu logonya berada di samping. Sehingga membuat perbedaan yang sangat signifikan dari laptop-laptop yang lainnya. Tampak belakang tampilannya seperti ini. Banyak tempelan-tempelannya ya kan. Mungkin karena di tata letak keyboardnya yang udah full, ditambah layar tambahan, maka stiker keterangan spesifikasinya ditaruh di bawah sini. Dan ini pinter banget. Dia nggak bakalan rusak karena dia nggak langsung nyentuh bawah. Jadi dia keangkat gitu. Dan di tengahnya tempat pembuangan angin. Di samping-sampingnya ada lubang buat speaker dan sangat rapi banget. Ada anti-slip di bagian sini buat kalau kita taruh di meja nggak licin atau nggak kepleset laptopnya. Tampak kiri ada HDMI ditambah dua buah port Thunderbolt, 4 USB Type-C, support display power delivery sebagai charging. Jadi di laptop ini udah nggak bulat lagi, tapi pakai yang modelan bentuk Type-C gitu. Tampak kanan cuma ada satu aja sih USB-nya. Ini cukup buat mouse aja. Jadi kalau misalnya pengen penambahan, kita masukin keyboard, mouse, belum lagi di bawahnya itu ada pakai kipas jadi kita pakai harus ada tambahan kabel tambahan yang banyak kayak gitu. Nah, untuk di sini kasusnya cuma cukup buat mouse aja. Ada audio jack buat headset atau mic dan juga micro SD slot. Dan ada dua buah lead indikator buat pertanda kalau terhubung ke chargeran dan kayak processing gitu kali ya. Sesuai namanya ZenBook Duo, yap benar layarnya ada dua. Spesifikasi layar utama ada di 14 inch, udah main screen. Lalu layar bawah Asus kasih nama dengan ScreenPad Plus, ada di 2,65 inch secondary screen. Kedua layarnya menggunakan dengan resolusi 1080p Full HD. Kedua layarnya touchscreen, jadi canggih banget ya. Apalagi sudut kemiringannya juga pas, membuat atas dan bawah layar ini jadi enak dilihat. Kalau untuk produktivitas, ini kita coba ya. Kayak misalnya kita buka Adobe Premiere, nah di sini kita bisa pilih ya di bagian sini. Mau tampilannya itu kayak di mana, tata letaknya itu bisa ditentukan di sini. Misalnya kita mau naruh di sebelah sini bisa, tinggal pilih posisinya. Dia kan menentukan posisinya di sebelah sini. Nah, kalau mau di bagian sini untuk rekamannya ya misalnya ya, mau ditaruh di bawah, itu dia bisa dikecilin di bagian sini. Lalu kita tahan. Kita taruh nih, kalau di sini dia munculnya di bawah bagian 2 ya. Nah, misalnya dia bagian sini, dia muncul akan menyesuaikan di bagian sini. Misalnya apalagi kita buka browser kita, nah ini ditaruh di mana maunya. Misal di bawah juga ya, tapi di sebelah kiri misalnya, kanan. Tinggal disesuaikan aja. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri. Dan di sini juga kita bisa memainkan tangan kita ya. Dia juga bisa kayak gini. Kalau mau menggunakan tampilan layar atas dan bawah agar biar enak ngeditnya, itu pilih yang bagian sini ya. Dia akan menyesuaikan kayak gini. Jadi bisa diputar-putar di bagian sini. Tuh.
disesuaiin aja. Jadi memang benar-benar memudahkan untuk para content creator ya, agar lebih mudah dalam mengerjakan sebuah desain atau kontennya. Misal kita buka Photoshop, di sini tuh ada kayak misalnya shortcut Undo, Redo atau yang lainnya. Ctrl Z, Ctrl A, itu ada kayak sistem yang dimana settingan makro untuk memudahkan para pengguna laptop ini ya. Seperti gue taunya kayak makro gitulah ya. Karena shortcut yang di sini itu bisa diatur di sini. Kayak misalnya Undo Redo ini ada di sini kan, misalnya klik sini, itu bisa disesuaikan, kita atur nanti. Kayak nurunkan kegelapan bisa disetting di sini, zoom in, zoom out bisa diatur di sini. Cuman itu nanti bisa disetting melalui shortcut dan dimasukin. Peraturannya ada di sini ya. Nah, jadi saat kita membeli laptop ini, mungkin banyak penyesuaian yang harus disesuaikan dengan kinerja kita sebelumnya. Karena pengalaman kita mengedit itu kan beda-beda ya. Ada yang menggunakan shortcut ini untuk mempermudah editan. Nah, di sini disediain. Jadi kita nggak Ctrl Z lagi. Ada fitur, ada shortcut khusus yang disediakan untuk laptop ini bekerja. Dan ini dia namanya Screen Expert. Di sini Control Panel Setting. Dia bekerja sama dengan Photoshop, Lightroom, After Effects, dan Adobe Premiere yang disediakan di bagian sini ya. Jadi berguna settingan makro ini ya untuk keempat aplikasi tersebut. Selain touchscreen, enak banget tuh bisa swipe bawah, swipe atas. Kalau kita nggak mau yang settingan ini, bisa pakai yang ini juga. Menyesuaikan nanti. Ini layar 1. Kalau ditaruh di settingan yang X kayak gini, tuh. Jadi kepake 2 layar ya. Kalau mau browsing juga enak kalau pakai yang 2 layar ini. Tuh, jadi atas bawah sinkron. Nah, jadi buat kalian yang bisa gambar nih dengan menggunakan ZenBook 2 ini terbantu banget sih. Selain layar atas dan bawahnya bisa touchscreen, kita bisa gunakan stylusnya di layar atas dan layar bawah. Selain itu, pada saat kita menggunakan 3 jari kita di bagian screen pad-nya ini, bisa sekalian menjadi tempat untuk touchpad-nya ya. Jadi bisa di screen pad-nya sekalian atau di sini. Bisa sekalian jadi touchpad-nya. Kalau mau balikin lagi tinggal di close di bagian pojok kanan atas. Waktu ngebuka di bagian sini terlihat naik dan Asus menyebutnya dengan sebutan S+. Bukan S tapi emang sebutannya S+. Yang artinya itu Active Aerodynamic System Plus. Untuk performance, dia menggunakan Intel Core i5, RAM-nya ada di 8GB LPDDR4. Storage-nya 512 GB dan jelas udah SSD NVMe. 32 Intel Optane, Intel Iris Xe Graphic, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, speaker pakai Harman Kardon Certified speaker dan dapat Windows 11 plus OHS 2021 resmi, Celestial Blue. Untuk produktivitas terbantu banget ya karena kita bisa menggunakannya dengan multitasking seperti yang aku lakukan sekarang ini. Aku bisa buka Adobe Premiere, Photoshop, dan Corel Draw secara sekaligus dan secara bersamaan. Pada saat kita buka laptopnya, laptop ini bisa mendeteksi wajah kita sehingga kita bisa langsung login tanpa harus menggunakan fingerprint unlock. Disebut dengan Air Camera karena menggunakan kamera inframerah dengan Windows Hello. Asus berani bilang bahwasanya pada saat kita membuka laptopnya, sistemnya akan membaca walaupun kita berada di ruangan yang gelap. Kalau berbicara mengenai berat laptop ini tuh nggak berat-berat banget. Beratnya itu berada di 1,62 kg. Yang dimana pada saat dulu ya, sebelum laptop ini ada, orang kalau kerja di industri kreatif tuh pakai laptop gaming. Dimana kalau kita kemana-mana, apalagi mobilitas yang tinggi, perpindahan dari tempat ke tempat yang lainnya, mau nongkrong, mau ke sekolah, kuliah, kan bawa laptop gaming yang berat gitu kan bikin badan jadi pegel. Bawa laptop bawa komputer, karena memang berat banget loh kalau laptop gaming itu bikin pundak jadi pegel banget. Laptop simple, elegan, tapi kinerjanya bisa melibas semua aplikasi kinerja kreatif yang bergerak di bidang desain dan content creator. Ini laptop Asus ZenBook ini adalah ahlinya sih, bisa dikatakan ahlinya karena memang didesain untuk content creator gitu loh. Jadi mudah dibawa, tampilannya cakep, dan juga kalian kalau nongkrong ya di mana-mana, misalnya kalau mau di cafe atau pertemuan antara mau kerjasama dengan perusahaan ini kan, kalau kalian pakai laptop ini ya, dari first look impressionnya aja
orang udah percaya kalau kalian tuh benar-benar profesional bergerak di bidang itu gitu loh. Laptop yang bagus, keren dan powerful ini, apalagi skill kita ya kan, skill editing, skill content creator, ditambah dengan laptop yang mumpuni, orang itu nggak ragu lagi mau ngorder project ke kita dan berbisnis jadi lebih mudah dan menyenangkan gitu. Kalau berbicara mengenai ngedit rekaman dan juga buka desain CorelDRAW, terus buka Adobe Premiere dengan secara bersamaan ya, laptop ini mampu gitu loh, mampu menggunakan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Kalau dalam bermain game gimana? Spesifikasi untuk bermain game itu memumpuni saja, tapi kalau dalam fisiknya ya, aku nggak yakin karena ini takutnya kalau kenapa-kenapa ya. Jadi aman itu mending pakai keyboard tambahan ya kan, pakai mouse tambahan yang sehingga keyboard itu memang disetting buat bermain game dan mouse-nya juga. Jadi ya walaupun memumpuni kan ya, karena nggak semuanya dilibas gitu loh. Mungkin di spesifikasinya menang, tapi di fisiknya takutnya kalau kenapa-kenapa mending amannya itu pakai keyboard tambahan. Jadi langsung saja kita coba bermain Valorant ya. Sejauh ini untuk main ya ini settingan normal, aman. Ini apalagi mainnya itu sambil nge-record layar ya. Biasanya ini kalau nggak pakai record ya lebih aman lagi. Tapi ini pakai record layar, FPS aja udah dapat kisaran 150-an. Sudah aman karena minimal main Valorant itu standar minimumnya itu 100 FPS dan ini udah di atas 100. Ada sih sebenarnya pas kita main tadi ngerasain namanya nge-lag. Tapi nge-lag-nya itu ternyata bukan dari performance-nya, dari jaringan ternyata. Jadi kalau main Valorant ini minimal menyesuaikan jaringannya lah, distabilkan dulu. Kalau stabil jaringannya, mainnya jadi enak dan apalagi performance-nya udah mendukung banget. Dapat di kisaran 150-an loh, padahal minimum aja harusnya 100, tapi ini 150-an sudah sambil record. Aman sih. Kalau berbicara mengenai berapa daya tahan baterai untuk laptop Asus ZenBook ini, browsing, chat di WA, nonton-nonton YouTube, apalagi buat browsing doang ya, atau nonton film ya, itu Asus berani bilang bisa sampai 15-17 jam tahan. Dan itu untuk layar duanya dimatiin ya. Tapi faktanya itu 5-4 jam itu sudah mulai menipis baterainya karena dia menggunakan screen pad duo layar ya, atas dan bawah. Jadi mungkin itu yang membuat daya baterai itu cukup habis, dan apalagi kalau kita bermain game dan juga ngedit video-video yang berat atau desain-desain yang materialnya banyak. Untuk charger penuh butuh sekitar 2,5 jaman lah ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai laptop ZenBook Duo 14 UX482 lah. Kalian bisa temukan ini ya di Twincom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang kita bahas di konten selanjutnya.